tadi. Baik, ini dia tadi yang merah ini, yang mau di-share, yang lain nggak mau. Oke ya, kelihatan ya nak ya, saya lanjutkan ya tadi ya. Ini Excel, dia pengolahan angka ya, otomatis Anda harus lebih konsentrasi, nggak bisa dengan seperti di Word ya. Lagi nanti hitung-hitungannya harus pasti, rumusnya harus jelas, semuanya harus dibuatkan sesuai dengan ininya. Oke ya, baik. Ini tadi untuk yang pajak, intinya sih sebenarnya yang perlu Anda pahami kalau untuk operator aritmetika ini kan udah lazim ya, kalau untuk perkalian Anda pakai itu kali ya, itu Anda pakai tanda bintang ya, itu untuk kali. Kalau tambah ya biasa pakai tanda tambah aja, tambah itu tanda tambah ya. Untuk penjumlahan, penambahan, pengurangan ya. Kalau kurang juga pakai kurang gitu ya. Ini supaya muncul dia, kita kasih tanda kutip di depannya supaya kelihatan kurangnya bisa muncul. Biasanya kalau mengetik seperti itu. Kutip kurang, kemudian, kutip 2, edit, kutip 1. Ya. Kemudian kurang bagi sama, bagi pakai garis miring. Ya, ini untuk bagi. Jadi ini kurang, saya tulis singkat-singkat aja nak ya. Ini bagi. Pembagian maksudnya, pengurangan, pembagian, bahkan ada pangkat juga nanti. Kalau untuk pangkat itu pakai seperti ini, yang seperti pangkat juga, seperti topi nih. Ya, itu untuk pangkat. Pangkat. Ya, tuh. Ya, pangkat. Oke, ini dia. Ini mau saya perbesar dulu, enggak apa-apa, supaya tebal. Perbesar, ini kan. Ya, gitu ya. Nah, nanti juga kita ada yang untuk fungsi statistik yang kita gunakan, yaitu pakai sama dengan sum. Ya, sama dengan sum ini bentuknya seperti ini. Ya, tapi nggak bisa kita tuliskan bentuk strukturnya. Sebenarnya begitu Anda klik di Excel, dia ketikkan sama dengan sum itu langsung muncul sintaks sama itunya, penulisan dan itunya sudah ada di dia kasih. Ya, ini yang sum, kemudian ada max ya, sama dengan max. Max itu nilai terbesar, menampilkan nilai terbesar. Ini seperti fungsi statistik lah dia. Oke, F2 dikasih itu kutip, dikasih sama dengan supaya muncul. Kemudian ada satu lagi min, ya sama dengan min. Ya, kutip dulu, baru sama dengan, baru min. Ya. Oke, kemudian sum, max, min, satu lagi ada rata-rata, average. Ya, sama seperti di kemarin ya, di itu ya, di penjumlahan tabel ya, penjumlahan tabel pada Microsoft Excel juga sama ya, itu dia, average. Kemudian ada lagi nanti mungkin count ya, count itu menghitung, count. Coba saya kasih ini dulu supaya nanti saya langsung menjelaskan di sana, langsung itu ya. Langsung ke contoh yang di bawah itu, nanti udah pakai rumus ini dia menghitungnya. Oke. Baik, itu dia. Saya tebalkan dulu. Diperbesar dulu. Ya. Ini tadi untuk total ya, rumus untuk total. Saya bikin singkat-singkat aja ya, total. Ini nilai tertinggi. Mencari nilai tertinggi. Kemudian ini tentu kebalikannya min, nilai terendah.
Kemudian berikutnya, ini tentu sudah tahu dari artinya, rata-rata ya, accurate ya, rata-rata. Kemudian count itu jumlah data, menghitung jumlah data. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, saya kasih tabel aja biar Anda bisa melihat yang itu lebih jelas. Klik kanan, format cell, pilih border, outline, inside. Ya, garisnya yang tebal. Oke, itu aja ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menghitung ini. Intinya sebenarnya kita cuma mengalih-alihkan, ya, mengalih-alihkan lalu membuatkan rumusnya. Apa yang disebutkan? Misalnya jumlah faktur tadi itu adalah lama tarif dikali lama hari, ya tinggal sama dengan, ya, sebagai tanda dia rumus itu selalu harus kita bikin sama dengan. Kalau tidak dikasih sama dengan artinya dia tidak rumus. Teks seperti mengetik biasa kita. Jadi untuk supaya dia menjadi rumus harus diawali dengan sama dengan dulu. Sama dengan sorot di mana yang dia sebutkan kalau tarif, kalau dia menggunakan kali tadi ini dia. Makanya saya sebutkan sini. Ini rumusnya tadi Anda perhatikan dia warnai ya. Seperti ini. Jumlah faktur sama dengan tarif dikali lama hari. Sini dia. Dikali itu pakai lambang operator. Ya. Ini diskon juga tadi udah sama 10% dari itu. Sama. Ya, 15% dari jumlah faktur. Pajak juga seperti itu. Pajak ini nanti agak sedikit berbeda. Kita udah kalikan tadi dia ya. Pajak sama dengan rumusnya jumlah faktur dikali 10% untuk pajaknya. Ini kan PPN 10% ya. Didapat seperti ini. Tapi ketika kita mengcopy rumusnya ke bawah nanti, dia salah. Ya. Kenapa dia salah? Karena pergeserannya nggak benar. Ya. Jadi untuk perkalian di luar tabel seperti ini, kita menggunakan perkalian absolut namanya. Jadi selnya kita tetapkan, kita rekatkan supaya tidak bergeser. Ini kan selnya jadi ini nih, jadi L5 dia, L4, L5, di bawahnya jadi L6. Ini kita lekat aja biar dia jadi tetap di L4 ini. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, saya ulangi lagi ya. Bedanya nanti kita kasih tekan tombol F4 sama dengan ya kan pajak sama dengan lama tarif ini benar dikali tentu kita ketik tambah tanda pagar tanda bintang, sorry. Kemudian sorot yang ini 10%-nya. Setelah sorot 10% ini kita buat absolut dia supaya tidak bergeser, kita tekan tombol F4 di keyboard. Tombol F4 di keyboard. Sehingga muncul seperti dolar-dolar seperti ini. Ini untuk absolut. Kita enter, jadi dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik sampai kemanapun, dia tetap sama. Ini di bawah 0, karena memang di bawah nggak ada data, belum kita isikan ya. Benar dia tetap. Jadi, penambahannya perkalian absolut seperti ini. Oke ya? Baik. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang untuk total bayar. Total bayar itu rumusnya adalah rumusnya jumlah faktur ditambah jumlah faktur dikurang diskon ditambah pajak gitu ya. Biasanya ya, sama dengan jumlah faktur ini kemudian diskon yang diberikan itu dia mengurangi harga atau menambah harga? Mengurangi ya. Berarti kurang diskon. Pajak menambah harga ya. Kemudian ditambah pajak. Seperti itu. Jadi tinggal sorot, tanda tambah ya ketik tambah. Tanda kurang, kurang. Sama dengan, kalau rumus nanti dikasih tahu di bawah. Nah, Anda tidak usah khawatir, ada ketentuannya di bawah. Ini kali ini gitu. Anda tinggal mengikutinya saja. Jadi total bayarnya seperti ini. Kita tarik ke bawah, didapat sekian. Oke ya?
Nah, sekarang yang terakhir. Ada yang mau tanyakan sampai di situ, Nak? Ini setai rumusnya ke bawah ya, nggak apa-apa ya. Itu, supaya dia ini datanya itu. Ini juga saya copy aja, supaya datanya semuanya nanti kita ngitung, kita Anda dapat semuanya. Ini hanya data yang selebihnya itu fiktif aja. Yang benarnya kan 3 tadi, jadi full semuanya dia nanti. Bisa kita hitung. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Lumayan ya, lumayan apa namanya? Lumayan bisa dipahami, lumayan bisa bikin pusing, lumayan bisa ini ya. Nanti mudah-mudahan bisa dikerjakan lah ya. Tapi kalau Anda sudah biasa dengan Microsoft Excel, saya rasa ini nggak hal yang sulit ya. Pasti mudah bagi Anda. Baik, kalau gitu saya lanjutkan saja. Kita masuk ke yang terakhir ini, fungsi statistik namanya. Ada sum, max, min, average, dan count. Masih ada yang lain lagi? Ada. Ya. Nanti tinggal dibuatkan di sini. Pada soal kita, kalau nggak salah, yang paling atas itu adalah jumlah total bayar tertinggi, jumlah total bayar tertinggi, total bayar terendah, dan rata-rata total bayar. Ya. Mari kita buatkan. Jadi saya sudah buatkan tadi kolomnya di sini. Jumlah total bayar ya tertinggi. Jumlah total bayar tertinggi. Kemudian kalau saya mau rata kiri kan tinggal di rata kiri ya sini ya. Kan bisa. Saya tinggal enter dulu. Lalu kemudian klik lagi di atas, saya rata kiri. Rata kiri. Oke, nggak apa-apa. Dia agak itu. Total bayar tertinggi, total bayar terendah. Saya ketikkan dulu aja. Nanti kita ini. Total bayar tertinggi. Kemudian di bawahnya total bayar terendah. Oke, berikutnya rata-rata total bayar. Rata-rata total bayar. Oke, seperti itu. Terserah dia mau ke kanan ke kiri, nggak apa-apa. Kita berikan sepenuhnya ke ini dia. Ini rata kiri, kemudian setelah gimana? Kurang satu ya, baik. Ini harusnya di bawah nih. Ctrl C, pindah ke bawah. Tertimpa satu. Di Microsoft Excel itu gitu nak ya, Anda mengetiknya harus perhatikan. Kalau yang sudah Anda ketik lagi, kayak ini seperti contoh tadi, sudah saya ketik lagi, tertimpa dia, nanti yang itu jadi hilang. Yang lama, yang itunya hilang. Ya, ini jadi total bayar tertinggi, total bayar terendah. Oke, baik. Sebenarnya teksnya nggak jadi masalah, yang terpenting adalah rumusnya nanti bisa Anda kerjakan. Saya tarik dulu ini ke atas sampai ke bawah, ditebalkan, diperbesar supaya lebih kelihatan. Oke. Ya, ini tertinggal tadi, nggak apa-apa. Saya perbesar lagi. Oke, baik. Untuk jumlah total bayar tertinggi, jumlah total bayar, jumlah total bayar, nggak pakai tertinggi. Oke, total bayar tertinggi, total bayar, jumlah total bayar tertinggi, terendah, dan rata-rata. Intinya ini cuma jumlah tertinggi, terendah, gitu ya. Ini rumusnya. Total itu sum, kemudian tertinggi max, terendah min, ya. Oke, saya admit dulu. Ada yang keluar masuk, selalu ada keluar masuk. Jadi sambil menjelaskan saya juga harus sambil itu ya. Ini kan apa namanya?
admit kan kalau ada yang di waiting room. Oke, baik. Average rata-rata ya. Baik, kita hitung. Kita mulai, kita hitung ya. Oke, baik. Masih bisa di ini nak ya, masih terlihat dengan jelas ya? Masih ya? Masih, Pak. Oke, baik. Masih, Pak. Oh, nanti Masih takutnya jelas, dia, Pak. masih ya. Takutnya nanti saya ngomong-ngomong sendiri aja kok nggak ada yang ini pikirnya kan. Seperti ini. Ada Baik. juga, ada juga. Ada. Ada yang kurang-kurang jelas nanti bisa ditanyakan nak ya, nggak apa-apa kalau ada yang ini. Terakhir ini kita menghitung total ya. Ini sudah ada di sini. Jumlah total bayar berarti jumlah berarti rumusnya sum ya, sama seperti tadi kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita ketikkan sum-nya atau sum. Anda perhatikan ketika kita mengetikkan sama dengan dan sum di komputer sebenarnya sudah menampilkan secara otomatis bentuk fungsi itu. Kalau kita mau tahu bentuk penulisannya atau sintaknya kita double klik aja di sum-nya itu. Anda perhatikan di sini sudah dibuatkan sum dalam kurung number 1, titik koma, number 2, titik koma, dan seterusnya, tutup kurung. Artinya, kalau kita mau menjumlahkan sesuatu, kita membuatkan dalam kurung ini, kita masukkan angkanya, atau kita klik angkanya. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini, karena yang mau kita total itu dari atas ke bawah, saya mengklik di atas ini. Di atas, lalu saya sorot aja sampai ke bawah, saya blok, sampai baris terakhir. Berarti dia ada di kolom L, baris ke ya, baris ke-7. Jadi L7 sampai dengan L15 ini sampai baris ini ya. Setelah itu saya tutup kurung. Enter. Didapat hasilnya ini. Oke. Berikutnya yang kedua ini sama persis, rumusnya yang berbeda. Sama dengan karena kita akan menghitung tertinggi di sini, total bayar tertinggi, kan ini total bayar. Kita mau cari tertinggi dari keseluruhannya ini. Maka sama, saya buatkan max. Max, begitu ada max ini sudah muncul juga. Saya double klik di max ini. Formatnya sama dalam kurung number 1, terus number 2 dan seterusnya. Ya. Jadi saya tinggal klik di atas, awal dari yang akan saya cari nilai tertingginya, total bayar ini, saya sorot, saya blok sampai ke paling bawah. Lalu saya tutup kurung lagi, enter. Ingat sorotnya sampai data aja ya. Jumlah total bayar tadi jangan disorot juga. Nanti hasilnya jadi lain. Ya, ini dia tertinggi. Kita masuk yang terendah. Terendah juga sama, hanya diganti aja fungsinya jadi min. Sama dengan awal dari suatu rumus, ketikkan min untuk menghitung nilai terendah. Kemudian double klik di sini. Ya, artinya buka kurung ya. Sorot di bagian paling atas, blok sampai ke bawah. Jangan lupa jangan sampai lewat dari data kita ya. Tutup kurung. Enter. Rata-rata juga sama seperti itu. Sama dengan ya average atau average, buka kurung, sorot yang paling atas, sampai blok sampai ke bawah. Tutup kurung lagi. Maka sudah didapat hasilnya ke semuanya. Seperti ini. Nah, berikutnya, kita sudah mendapatkan angka-angka seperti ini. Ini kan semuanya rupiah-rupiah, ini mata uang ya, semuanya ya. Maka untuk itu kita bisa langsung aja kita blok. Ya, langsung kita blok aja. Mana yang RVRP itu tarif, mulai dari tarif ini saya blok sampai ke bawah ini. Ya. Kalau enggak nanti dari sini dulu nggak apa-apa. Supaya Anda tidak ragu. Ini dulu klik kanan, tadi format sel tetap. Untuk angka kan number ini, semuanya ada di sini. Termasuk number, currency, accounting. Kalau untuk rupiah itu kita pakai currency atau accounting. Kalau kita pakai currency, RP-nya nempel ke sini, nggak rapi dia. RP dengan angka menempel. Kita pakai accounting, itu dia terpisah RP-nya, lebih rapi nantinya. Jadi saya pakai accounting aja ya. Klik format cell, klik kanan tadi di yang kita blok ini, klik kanan, klik format cell, muncul kotak dialognya seperti ini. Klik yang bagian number. Pilih yang accounting, kalau sudah Anda klik OK. Ya, Anda perhatikan bahwa semua rupiah-rupiah sudah muncul di sana. Jadi jangan sekali-sekali RP itu Anda ketikkan ya.
Ini karena rapat, dia karena kurang lebar itunya. Bisa Anda tarik lagi kolomnya, silahkan diperlebar supaya lebih kelihatan lebih rapi, lebih ini, ya. Sekarang yang bawah lagi, yang bawah juga sama, sengaja saya indikan tadi supaya dia ini diulangi, blok dulu yang mau dibuat RP, kemudian klik kanan, format cell, pilih yang tab number ya. Kalau ini tadi perataan, alignment. Kalau dia border itu untuk garis tadi ya. Kemudian ada font untuk tulisan juga, jenis tulisan, ada field ini seperti arsiran, itu dia. Jadi yang kita gunakan number untuk tipe datanya, jenis data, alignment itu untuk meratakan, mengetengahkan, border untuk membuat tabel. Ya, saya pilih yang accounting lagi. Ini sudah ada. Kalau belum ada RP Indonesia bisa Anda cari di sini ya. Kalau belum ada bisa Anda cari di situ. Saya okekan, sudah jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau untuk arsiran tadi, nah ini tinggal di blok aja, format cell, pilih yang field ini, ambil yang warna apa aja, terserah, biru boleh, oke, jadi seperti itu. Ya, itu dia. Apalagi kira-kira yang belum tadi? Perkalian sudah, ini sudah, semuanya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk judul ya, untuk judul sebentar saya selesaikan judul ini dulu. Laporan penerimaan Silver Rent Car, ya. Saya letakkan di pojok ini aja. Laporan penerimaan, ya, enter. Kemudian ini saya blok sepanjang tabel supaya letaknya di tengah. Blok sepanjang tabel, lalu saya gabungkan. Bisa pakai mark and center ini karena satu baris dia cuman ya, mark and center. Itu dia. Lalu kalau mau diperbesar tulisannya, ditebalkan, pilih jenis tulisannya, ya. Kemudian di bawah juga seperti itu. Nggak perlu mengetiknya di tengah, ketikkan aja di pinggir, ya. Berikutnya judulnya yang kedua akan saya ketikkan di sini, di A2 ini. Nanti tinggal kita blok, kita ketengahkan. Silver Rent Car, ya. Saya ketikkan lagi di sini Silver Rent Car. Oke. Tinggal saya blok lagi seperti tadi sepanjang tabel. Kenapa sepanjang tabel? Karena kita mau membuat dia di tengah tabel itu. Saya pilih yang mark and center ini, atau bisa masuk klik kanan juga boleh seperti tadi, format cell. Kemudian kita masuk di bagian perataan ini, match cell, center, center. Gitu ya. Oke, sama aja hasilnya. Dipertebal, diperbesar sedikit, ya. Mau ganti tulisan juga boleh. Ya. Silahkan kalau mau diganti tulisannya. Ya. Ya. Oke ya. Baik. Itu dia tadi untuk membuat latihan kita ini. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Sehubungan dengan ini? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak kita akhiri saja. Siapa itu yang suara itu bergemuruh seperti suara badai? Ya. Oke, Nak, karena internet saya juga mulai nggak anu ini sinyalnya. Ya. Maaf, ya. Pak. Ya. Yang coba ke atas lagi, Pak, yang di atas. Ya, baik. Apa, Habibullah? Mana? Yang coba yang membuat peminjaman tanggal jam, Pak, yang kolom bisa di tengah, Pak. Peminjaman ini. Oh, menggabungkan saja. Menggabungkan ini maksudnya. Habibullah, ya. Menggabungkan ini semua kita Ya, Pak. kita pakai tadi di ini. Kalau di sini teksnya kan saya buat nih 1 2. Saya blok dulu, klik kanan, format cell, ya. Ini dia selalu di alignment ini. Alignment ini kita senterkan dia, senterkan vertikal, senterkan horizontal, merge cell. Merge cell. Oke, jadi seperti itu.
Sama, ini juga sama. Kalau yang ini menggabungkan dua jadi satu ya tinggal di blok aja, sama aja. Tinggal merge cell, intinya menggabung itu kan merge cell. Menggabungkan sel. Tadi saya katakan ini kan sel nih. Jadi kalau kita mau gabungkan yang dua ini, misalnya saya gabung nih, klik kanan, saya klik merge cell. Format cell, alignment nanti, nggak usah ganggu itu, langsung merge cell juga bisa, karena kita nggak perlu mengetengahkan secara vertikal dan horizontal nih. Udah ini dia. Digabungkan dia. Sudah? Jadi, Pak. Ada yang lain lagi? Yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya Cukup Pak, jelas? Atau masih dicerna? Ya, Urbanus Nathan, silakan. gimana cara bikin kolomnya tadi Pak? Bikin kolomnya, baik. Ya, Bukan terpulang kolomnya, tadi, tapi tabel ya, Urbanus ya. Ya, ya. Bikin tabel Ya, Pak. berarti ya, baik. Bikin tabel itu saya ambil yang kosong lagi. Ya, ini yang saya ambil yang kosong gini ya, Urbanus ya, supaya lebih paham ya. Kita tinggal hitung berapa baris kolom kita. Setelah itu kita blok. Anggaplah area yang saya blok ini yang akan saya buat tabel ya, Urbanus ya. Ya, ini yang akan saya buat tabel. Oke ya. Oke, Pak. Maka kemudian saya klik kanan. Menu di Microsoft Excel selalu klik kanan dia format sel. Makanya selalu seru. Itu pokoknya asal kamu ini ingat klik kanan format sel udah tinggal dipilih. Klik kanan, klik format sel. Klik kiri format sel. Nah, untuk bagian garis itu border. Jadi untuk bagian rupiah atau angka-angka semua di number ini. Kalau untuk bagian perataan tadi yang ditanyakan Habibullah tadi itu alignment itu di ini, di alignment ini. Ya. Kita ambil yang border kalau itu. Border itu kan seperti artinya batas ya atau garis gitu ya. Lalu caranya tinggal dipilih jenis garis yang kita inginkan. Misalnya kalau tadi saya pilih tebal, saya mau pilih yang garis double ini boleh. Setelah saya pilih jenis garisnya di line style-nya, lalu saya pilih di sini di preset-nya nih. Outline untuk garis luarnya, inside untuk garis dalamnya. Oke, Pak. Ya, ini kan bentuknya itu tuh, ya. Oke, Pak. saya oke kan, langsung jadi. Nah, sekarang kan tinggal kita memperbesar, memperkecil aja lagi nanti, Nathan. Nah, Oke, gitu aja, Pak. Ya, gitu aja, sederhana sekali. Nggak seperti membuat mobil lah, sulitnya. Ya, oke. Kalau ada yang belum paham nanti, mungkin ada ini tersimpan atau tidak. Nanti recording dari apa kita ini saya kirimkan di ini. Kalau Anda mau ulang-ulangi nanti, ya. Tadi saya coba simpan, cuman sinyalnya jelek atau bagus itu saya tidak ini. Nanti kalau Anda bisa putar lagi recordingnya kalau itu. Baik. Cukup, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Makasih, Pak. Ya, baik. Sama-sama, Urban. Nathan. Oke. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya pikir kita cukupkan sekian dulu. Saya akan kirimkan soal ini nanti ke itu Anda ya, ke WA, silahkan dikerjakan seperti biasa, saya tunggu proses Anda ininya, ya, sesuai dengan latihan ke depan lah, sebenarnya nantinya 1 jam ke depan, cuman biasa latihan-latihan kemarin sampai beberapa jam-jam juga saya tetap ini, tidak apa-apa ya. Oke, baik, saya akhiri dulu, selamat siang, sampai ketemu di sesi 2 ya, di praktek ya, dan kita akan masuk lagi hari Kamis depan ya nak ya. Kita masuk lagi Sisilia ya. Kita masuk lagi di Kamis depan. Seperti biasa ya nak ya. Baru Jumatnya kita sudah ujian praktek ya. Ujian prakteknya itu ini ya, ini kan masuk Kamis depan itu kita masuk Microsoft PowerPoint 1 kali, kemudian setelah itu kita Jumatnya ujian. Ujiannya yang diujiankan kira-kira seperti inilah. Sederhana, sama nanti tabel 1. Jadi 2 soal nanti Word sebagian 30 menit, nanti Excel 30 menit. Jadi tolong Anda pelajari lagi Excel ini. Mungkin bisa jadi nanti ada latihan-latihan yang saya kirimkan juga melalui grup, nggak apa-apa untuk Anda coba-cobakan supaya lebih paham juga. Nggak apa-apa. Oke ya. Baik nak, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri Zoom kita hari ini. Selamat siang, sampai ketemu di praktek dan sampai ketemu tatap muka lagi di Zoom Kamis depan ya. Kamis depan, baik. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, baik. Pak. Siang, Pak. Ya, Oke, Pak. ya baik. Silakan, boleh langsung keluar ya, enggak apa-apa. Udah itu.